ke pasar Eropa. Jual sarung. Jual sarung. Jual sarung ya. Jual sarung. Oke. Dia ikut fashion show. Ikut Di fashion Paris show. Week itu, Paris Week apa itu? Fashion show sarung. Sarung. Oke. Mr. Hairul itu. Jadi- Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risnawaldi Jaya Martoni yang biasa dipanggil Aldi Jaya M ya. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana kita dalam sebuah acara yaitu Ceria Podcast ya. Yang mana Ceria Podcast ini membahas tentang topik-topik cerita di sekitar kita. Ya, cerita di sekitar kita tentang apa sih yang lagi hit, yang ada di sekitar kita, bagaimana ceritanya, kita akan bahas, kita akan bercerita tentang hal itu. Dan kebetulan pada pertemuan kita kali ini, pada pertemuan perdana ya, saya juga sedang didampingi oleh abang kita, yaitu Abang Sony Sofyan bin Abdullah. Yang mana Bang Sony Sofyan ini beliau selaku Ketua DPC Partai Umat Dapil 3 Setu Serpong Kota Tangerang Selatan. Dan juga beliau membawahi beberapa organisasi. Boleh perkenalkan diri Bang Sofyan? Iya. Perkenalkan, nama saya Sony Sofyan bin Abdullah. Sarjana ekonomi. Saya stay atau tinggal di Kota Tangerang Selatan dan diberikan amanat dari Partai Umat untuk menjadi pengurus cabang Dapil 3. Dapil 3 ya. Dapil 3 itu Setu Serpong. Setu Serpong. Oke. Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan. Luar biasa. Saya juga ngurus teman-teman di GMFKPPI. Oke, GMFKPPI. Serta mengurus juga untuk wilayah provinsi yaitu PPKRI Bela Negara. PPKRI Bela Negara. Bela Negara. Singkatannya Pejuang Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Bela Negara. Kalau GMFKPPI tadi apa kepanjangannya tuh Bang? Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri. Luar biasa. Iya. Ternyata abang kita ini juga selaku tokoh ya, dan di Tangerang Selatan dan sampai Banten ya Bang ya? Ya, Luar betul. biasa. Provinsi Banten untuk Jadi memang pada pertemuan kali ini, kini kan sekarang memang lagi momen-momennya mendekati tahun politik ya Bang ya? betul, pesta demokrasi. Betul. kembali. Yang mana abang juga selaku Ketua DPC ya, Partai Umat di wilayah Dapil 3 Setu Serpong Tangerang Selatan. Iya. Kalau boleh tahu abang nyalek juga nih ya? Ya, saya diberikan amanah dari pengurus DPW dan DPP untuk maju sebagai wakil rakyat untuk Kota Tangerang Selatan. Bismillah aja. Bismillah. Dan ucapan awal pertama innalillahi wa innalillahi rojiun, karena ini amanah ya. Amanah yang sangat-sangat ya berat ya. Kalau terpilih Bang ya. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan usaha yang luar biasa, insya Allah amanat tersebut bisa terlaksana kan begitu Bang ya. Insya Allah. Tetapi memang ada sedikit yang mungkin kita bahas pada pertemuan kali ini Bang. Baik. Sebenarnya sih mungkin karena Bang selaku Ketua DPC gitu ya, lalu diamanahkan untuk maju sebagai anggota caleg legislatif ya, legislatif DPRD ya, tingkat kota ya.
Kalau saya boleh bertanya kepada Abang Sofyan ini, Baik, baik. apakah ini memang Abang mencalonkan itu apakah karena ditunjuk oleh partai karena Abang selaku ketua atau memang ada panggilan tersendiri nih Bang? Ya, baik, saya jawab, Bung Aldi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, terkait dengan ucapan awal pertama saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena dari pihak DPW maupun DPP mengamanatkan saya untuk jadi dewan pengurus di ujung tombaknya partai. Itu wilayah cabang. Dapil 3 sebagai ketua dan pengurus. Dan ya bismillah aja ya. Bismillah. Allah punya kuasa untuk bisa membantu saya dalam tugas dan peran saya sebagai ketua untuk mengurusi 7 caleg di tempat 7 caleg di wilayah 2 kecamatan, Setu dan Serpong. Dan 2 wilayah ini memiliki 15 kelurahan. 15 kelurahan. Jadi ya cukup sibuk ya. Cukup sibuk, luar biasa. Luas juga 15 kelurahan. 15 kelurahan. Sementara beberapa wilayah lain hanya beberapa kelurahan ya. Iya, betul sekali. Udah kayak perannya ketua DPD. Luar biasa. Itu satu. Dan, ya, tugas ini sami'na wa ata'na. Saya optimalkan diri dan saya sudah buat sekretariatnya kebetulan di tempat tinggal saya di Komplek Permata Pamulang. Dan ada pun ya konstituen atau calon konstituen yang ingin menyampaikan aspirasinya, itu pintu terbuka lebar buat masyarakat Setu Serpong. 24 jam. 24 jam. Silakan untuk sampaikan aspirasinya guna kita tampung apa-apa pendapat dan keinginan masyarakat konstituen agar bisa diakomodir selama 5 tahun ke depan. Lalu mau bicara 24 jam tadi itu menyampaikannya kemana Bang? Ya, kita sampaikan langsung touch ya ke calon konstituen. Apa sih kerisauannya, ya kan? Tangerang Selatan ini khususnya Setu Serpong dinamikanya kan banyak ya. Baik itu kaitan dengan pendidikan, pengolahan sampah, keamanan, serta berbagai macam kaitan dengan ekonomi ya, ekonomi seperti UMKM ataupun usaha. Nah ini semua kan ya kita sebagai wakil rakyat untuk bisa mewadahi gitu ya, menerima aspirasi itu guna disalurkan apabila saya terpilih untuk diimplementasikan atau diwujudkan kerisauan atau keinginan masyarakat Setu Serpong. Luar biasa. Siap. Saya mungkin dari banyak yang Abang sampaikan tadi, salah satu poin deh yang mau saya tanyakan. Apa langkah-langkah Abang? Misalkan Abang terpilih, duduk di kursi dewan, langkah-langkah Abang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Tangerang Selatan. Nah ini PR-nya nih. Ini pertanyaan saya mungkin mewakili masyarakat di Tangerang Selatan. Sangat bagus sekali ya. Langkah pertama yang harus saya lakukan apabila diberikan amanah dan dilantik di gedung DPRD Tangerang Selatan, saya akan buat sebuah edukasi tentang ubah perilaku, bagaimana koperasi sebagai soko guru
perekonomian Indonesia. Sebagai apa? Soko guru. Soko guru Iya. perekonomian. Bapak ekonomi kita kan Bung Hatta, ya. Oke. Kita tahu semua. Beliau belajar sampai ke negeri Belanda untuk bisa memahami bagaimana bangsa Belanda itu pada saat usia uzur, ya, tidak produktif itu dia MPP. Masa pesiar-pesiar, bukan mati pelan-pelan. Itu dia. Dan beliau pelajari itu, ya kan, pelajari itu untuk meningkatkan atau selaras dengan manifestonya Bung Karno. Apabila Indonesia merdeka, tidak ada lagi kemiskinan. Dan beliau bikin dan belajar tentang ekonomi berkerakyatan, ya. Ekonomi berkerakyatan. Karena rakyat bukan jadi objek, tapi jadi subjek. Rakyat menjadi subjek. Jadi apa yang terjadi di Jepang, cooperation itu dibawa koperasi, ya kan? Company itu dibawa koperasi. Jadi sektor koperasi sangat-sangatlah menentukan atau menjadi suku guru daripada perekonomian Indonesia. Setelah diedukasi, diberikan penyadaran, ya kan, dibangun jiwanya, dan kemudian infrastruktur, baik itu kaitan dengan legalitas, ya, kita permudah, ya. Jadi ada wadah yang mampu mengakomodir kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bentuk koperasi. Tidak juga menafikan keberadaan perusahaan seperti PT atau CP. Pada dasarnya itu semua digairahkan. Jadi implementasi daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah via pemerintah, dalam hal ini legislatif maupun eksekutif, harus buat sebuah hubungan terkait dengan produk-produk kearifan lokal untuk dipasarkan di tingkat dunia. Sehingga kita sebagai kota jasa mampu menjawab apa permintaan daripada internasional, ya. Kita punya potensi luar biasa. Berarti memang nih arah pembicaraan abang ini terhadap UMKM, ya, kalau betul. Jadi ada ibaratnya peningkatan koperasi, mungkin di sana arahnya perbantuan permodalan, ya. Saya pun punya pemikiran untuk bikin BMT, Baitul Mal wa Tamwil, guna mensupport saudara-saudara kita yang memiliki kesulitan soal permodalan, untuk bisa kita fasilitasi. Karena PAD kita cukup besar untuk bisa membangkitkan ekonomi berkerakyatan itu. Itu di Tangerang Selatan, Bang, ya? Tangerang Selatan, betul sekali, Bu Aldi. Jadi kalau mengenai ekonomi, Bang Sony rencananya membuat koperasi, ya? Iya, BMT. Jadi mengarah ke segmen UMKM. Betul. Dan ada juga yayasan BMT, ya, Baitul Mal wa Tamwil, ya, yang memang segmennya tadi apa namanya, ekonomi kerakyatan, apa tadi? Berkerakyatan. Ekonomi jadi berkerakyatan, luar biasa bahasanya, ya. Jadi yang memang ekonomi ini yang tujuannya mungkin untuk rakyat kali, ya? Rakyat jadi subjek, bukan rakyat menjadi subjek, luar biasa. Nah, lalu apalagi langkah-langkahnya atau misalkan yang menjadi plan dari Bang Sony sendiri selain yang tadi nih
apabila duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Tangsel? Yes. Bagus pertanyaannya. Terima kasih Bung Aldi. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kita tahu semua bahwa mutu daripada Kota Tangerang Selatan adalah SIMO. Cerdas, modern, dan religius. Cerdas, modern, dan religius. Oke. Ya. Banyak sekali di kota ini berdiri perguruan tinggi. Oke. Dan pesantren-pesantren. Oke. Perguruan tinggi, universitas, dan pesantren lah ya. Betul sekali. Dan perumahan-perumahan elit, klaster-klaster. Itu ada di Tangerang Selatan. Ya. Modern kan. Betul, karena memang wilayahnya dekat dengan ibu kota lah yang sebelum menjadi ibu kota ya. Iya. Cuma nanti planningnya mau pindah ibu kota kita. Gitu. Nah itu dia. Jadi karena memang sebelumnya tetangganya ibu kota ya boleh dikatakan merupakan wilayah yang modern lah, cukup maju modern ya. sekali. Oke. Sebagai kota penyangga ya. Dan religius. Dan religius. Religius. Dengan adanya pesantren yang ada, ya kan, masyarakat Betawi yang memang ya mereka hidup dengan religius. Kaitannya dengan itu tadi, religi ya, baik yang Muslim maupun yang non Muslim, mereka semua berketuhanan. Seperti apa yang founder kita letakkan, Indonesia berkontribusi dalam dunia sila pertama. Itu dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid itu. Ya. Dan kalau Partai Umat itu selalu menunjukkan ini salam tauhid. Salam tauhid. Salam tauhid. Di mana semua urusan dunia ini cuma 60-70 tahun. Ya. Belakangan nanti akan dimintain pertanggungjawabannya. Saya diberikan amanah sebagai anggota dewan, kelak saya harus pegang itu. Pegang apa yang sudah para pendiri Partai Umat, khususnya Pak Amin Rais, meletakkan fondasi ketauhidan yang benar. Melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Itu insan Partai Umat. Dan alhamdulillah Tangerang Selatan ini mutunya ya salah satunya religius itu. Dan pesantren banyak bertumbuhan di sini. Dan para pemuka-pemuka agama banyak yang tinggal di sini, yang cukup nyaman mereka untuk bisa stay di kota penyangga daripada ibu kota. Itu kan memang sudah ada universitas di Tangerang Selatan ini. Sudah ada lah yang besar-besar gitu ya. Pesantren sudah ada. UIN ya, sekolah juga sudah ada. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu ketika Abang menjabat sebagai anggota dewan nanti, kalau terpilih, apa langkahnya Abang untuk ke depannya? Ya, saya tinggal meneruskan saja apa yang sudah diletakkan oleh para pendahulu saya. Dan menyempurnakan serta meningkatkan kualitasnya. Dengan sistematif, masif, dan terstruktur, lebih rapi lagi. Karena bisa lihat ya, UIN ya. Itu banyak mahasiswa dari luar negeri, Singapura, Malaysia, Brunei, belajar ke negeri kita. Bahkan kalau nggak salah dari Afrika juga ada. Afrika, ya kan, Nigeria, ya beberapa negara Afrika, banyak yang belajar di Ciputat. Namanya Ciputat, tapi sudah menggaung sampai ke
Luar negeri lah ya. Langlang Buana. Nah ini salah satu aset Ya. yang harus ditingkatkan. Ya. Dan ini sudah diberikan fondasi sedemikian rupa. Tinggal peningkatan aja. Tinggal peningkatan aja. Iya, peningkatan sehingga akan menjadi kota yang ya di atas metropolitan itu apa? Apa itu? Kota yang lebih punya nuansa modern. Oke. Yang benar-benar menyentuh modernnya, Bung Aldi. Ya. Terus kemudian, maksudnya menyentuh apanya yang disentuh, Bang? Ya kehidupan modern itu kan sesuatu yang baru. Oke. Sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru yang dimodifikasi ya sehingga menjadi gaya hidup. Itu yang perlu kita jadi trendsetter dunia. Itu ada beberapa kawan saya yang memang sudah pernah kuliah di Eropa. Dia gunakan local wisdom daerah dia untuk masuk merambah ke pasar Eropa. Jual sarung. Jual sarung. Jual sarung ya. Jual sarung. Oke. Dia ikut fashion show. Ikut di fashion Paris show. Week itu, Paris Week apa itu? Fashion show sarung. Sarung. Oke. Mr. Hairul itu luar biasa sekali. Nah, itu kita yang expans. Ya. Jangan mereka yang expans. Oke lah, ini kok zaman terbuka ya. The law attraction, dan kita punya local wisdom yang sangat luar biasa. Oke. Gitu. Jadi menanggapi perihal Kota Tangsel ya. Iya. Yang tadi memang slogannya itu cerdas, modern dan religius ya. Bicara memang fokusnya tadi salah satunya ke religiusnya itu adalah berkaitan dengan sila pertama. Betul sekali. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan bicara tentang cerdas tadi memang banyak juga di Tangsel ini universitas-universitas ya. Bertaraf internasional. Bertaraf internasional ya. Yang mungkin masuk dari negara luar belajar di Indonesia masih ada. Dan memang ya rencananya Bang Sony ingin ditingkatkan lagi kualitasnya seperti itu ya. Betul. Lalu ada juga tadi mengenai yang sampai expand ya. Sarung internasional ke luar negeri sampai ke Eropa. Berarti arahnya ke UMKM, bagaimana caranya membantu UMKM yang ada di Tangsel ini bisa expand ya. Betul sekali. Bisa menjual barangnya atau produknya ke luar negeri gitu. Betul sekali. Itulah memang yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Betul. Ya kan nanti misalkan Bang Sony menjabat sebagai anggota dewan nanti, mungkin salah satu fokusnya adalah ke sana ya. Meningkatkan kualitas UMKM expand di keluar ya. Internasional. Oke. Luar biasa sekali bincang-bincang kita pada pertemuan kali ini, yang mana ini pertemuan kita perdana di dalam acara Ceria Podcast, yaitu cerita di sekitar kita. Banyak hal-hal yang mungkin bisa kita ceritakan. Entah itu dari mana ceritanya, entah itu bagaimana ceritanya, atau ceritanya bagaimana. Itu yang ada di sekitar kita. Luar biasa. Karena hal yang memang sedang berjalan saat ini di tahun politik, mungkin ini akan menjadi topik pembicaraan hangat ya. Betul. Dan salah satunya juga podcast ini dibuat menjadi wadah untuk bisa memperkenalkan para calon dewan kita ya kepada masyarakat yang ingin tahu lebih lanjut ya, lebih dalam. kita sajikan ceria secara online. Kanalnya apa?
channelnya. Channelnya. Ya, ketik aja Ceria Podcast. Oh ya, jangan lupa like Dan and subscribe. Iya. Semoga channel kita ini Sukses bisa tetap mengalir. berkembang Iya. dengan bantuan like, subscribe, dan share-nya. Teman-teman dimanapun berada, Betul sekali. maupun Bapak Ibu dimanapun berada, di Tangsel maupun di wilayah lainnya. Iya. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Iya. Amin. Mungkin pertemuan kali ini kita tutup. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa coblos nomor 24 Ya. nomor urut 1. Luar biasa. Thank you. Siap, sama-sama. Sukses. Sukses. Ceria. Ceria.